Teman-teman pencinta sawit Indonesia dimanapun berada, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi buah landak pada sawit di kebun kita. Bagaimana caranya? Yuk kita simak video berikut ini. Teman-teman, jika video ini membantu Anda, tolong bantu subscribe, like, dan share supaya Anda mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Ya teman-teman, buah landak sering kita temui di kebun. Bahkan ini adalah menjadi momok yang sangat-sangat menakutkan dan sering terjadi hingga kita tidak bisa memanennya dan tidak bisa memproduksi buah untuk menghasilkan uang untuk kita jual. Ya, buah ini tidak bisa kita jual karena tidak akan laku dan tidak ada isinya. Buah landak ini sebetulnya teman-teman, meskipun kita kelola bagaimana, karena saya juga udah melaksanakan pemupukan, kemudian pemeliharaan dan semacamnya itu udah saya laksanakan, namun tidak akan berubah. Kenapa tidak akan berubah? Karena potensi buah landak ini, potensinya itu emang dari asalnya, artinya mempunyai pembawaan dari bibit asalnya itu demikian. Potensi buah ini tidak akan pernah berubah meskipun kita apakan, mau kita pupuk, mau kita buang pelepahnya, mau kita bakar, pasti akan kembali lagi seperti itu. Ibarat itu ini udah turunannya. Ibaratnya itu seperti itu, udah ada turunnya. Kalau istilahnya manusia, ada yang rambut keriting, kemudian anaknya keriting lagi, dan seterusnya. Ada yang lurus juga, ada yang kulit putih. Nah, sesama-sama kulit putih, anaknya juga akan putih juga. Dan apabila ada kedil, ya kedil juga seperti itu. Jadi ini adalah bibit yang berasal dari turunannya, asal usulnya saat bibit awal itulah yang terjadi. Adapun potensi, ada yang buah landak kemudian bisa bagus, itu teman-teman, dikarenakan sebelumnya dia kekurangan unsur hara sehingga dia menjadi buah landak. Dan namun apabila kita udah bersihkan, kita pelihara, ada juga yang bisa bagus itu karena potensi asalnya itu bagus. Masih kecil itu pasti ada buahnya teman-teman, buktikan aja sendiri, pasti ada buahnya yang bagus. Namun karena kita kurang perawatan hingga menyebabkan kekurangan unsur hara yang terjadi pada kebun kita atau batang sawit ini atau batang sawit tersebut, maka dia akan menjadi landak. Dan ketika kita perbaiki dengan memberikan unsur hara, maka dia akan bagus lagi. Itu bibitnya asal usulnya berarti bagus. Namun apabila tidak ada perubahan, udah kita pupuk, kita bersihkan, kita usahakan juga tidak berubah, ya ini tidak bisa dingapakan lagi. Dan satu-satunya cara emang harus kita ini tumbangkan, kita selesaikan ini, kita ganti dengan bibit lain, bibit yang bagus, yang mempunyai potensi yang berasal dari balai benih, kita ganti ini. Ini sawit ini meskipun kita apakan tidak akan pernah berubah. Dan saya udah melakukan percobaan ini, ada yang bisa berubah. Rupanya yang pertama itu dia berubah itu bijinya itu keluar pertama-tamanya. Pertama sebelumnya tuh ketika kekurangan unsur hara, kita berikan pupuk, dia akan bagus. Namun ini udah beberapa kali ini saya perbaiki sawit ini. Saya kasih pupuk juga lebih dari pohon-pohon yang lain, namun tidak ada perubahan juga. Dan ini tidak ada cara lain, harus ditumbang teman-teman. Pangkas dia, tumbang, seperti ini caranya. Kita habiskan, kita tumbangkan, karena tidak ada gunanya juga dia pelihara. Lebih baik kita terlambat 3-4 tahun daripada nanti habisnya kita tunggu-tunggu terus-terusan juga tidak akan berhasil, karena itu tidak akan berbuah. Dan tentunya kalau dibiarkan akan menghabiskan unsur hara saja yang diserapnya dan tanpa ada penghasilan. Jadi solusinya adalah kita tebang saja pohon tersebut, kita ambil umbutnya, untuk sayur juga boleh. Dan yang terpenting harus diganti lagi, itu saja solusinya. Adapun potensi yang terjadi seandainya ada perbaikan dia jadi buah itu karena sebelumnya bibitnya itu memang udah bagus. Namun ketika Anda udah melakukan perbaikan tidak bagus juga, ya tebang. Itu saja teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.